Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mawas diri di seluruh dunia. Jadi vlog pada pagi hari ini, hari apa hari ini? Hari Selasa tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah atau tanggal 15 September 2020. Saya akan ini ada buku bagus. Jadi buku ini tentang api sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi kenapa saya rekomendasi buku ini? Buku-buku yang kurang lebih tebal-tebal seperti ini harus kalian miliki dan kalian baca, karena bangsa Indonesia ini jangan lupa sama sejarahnya. Di sini saya ceritakan ya pengantar penerbitnya ya. Sejarah sebagai ilmu, sebagaimana hal-hal ilmu yang lainnya sekalipun ilmu eksakta, ternyata mengalami perubahan hasil penelitiannya tentang kebenaran ilmunya. Sejalan dengan pengaruh zaman, tidak hanya mengalami perubahan penemuan fakta dan interpretasinya, tetapi juga mengalami perubahan materi penerbitannya. Buku Api Sejarah ini karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara lebih mengkhususkan mengangkat koreksi terhadap penulisan sejarah Indonesia, karena beliau merasa perlu melakukan pembaharuan mengenai penampilan dan isinya. Dengan penampilan baru terlihat lebih nyaman kualitas mutu percetakannya. Tapi pada intinya adalah di sini, generasi muda Islam dewasa ini terhinggapi rasa herolessness. Jadi dia tidak memiliki pahlawannya di masa lalu itu siapa. Dampak dari sistem penulisan sejarah Indonesia ataupun museum dan monumen nasional dituliskan disajikan bertolak saat dari pemikiran deislamisasi, di mana di sini peran ulama dan santri dalam bela negara bangsa dipinggirkan dan ditiadakan. Jadi buku ini menceritakan peran ulama dan para santri-santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Justru digantikan pelaku sejarahnya oleh yang lain. Yang realitas sejarahnya pada zamannya dicerita di Indonesia ini menolak para ulama dan santri, padahal ulama dan santri lah yang membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia ini. Karena selain dengan deislamisasi supaya Islamnya nggak ada, ya kan, sistem penulisan sejarah pada zaman Orde Lama dulu dan Orde Baru yang lebih mengutamakan tentang budaya-budaya lebih pada agama kayak Hindunisasi, Budanisasi, mohon maaf ya. Karena lebih ke situ Orde Lama dengan Orde Baru menulisnya, tapi lupa buku-buku sejarah yang pada itu menceritakan sejarah pesantren-pesantren. Hampir 95% kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara ini berisikan sejarah Hindu dan Buddha, dan cuman 2,5%-nya sejarah Islam, sejarah Muslim di Indonesia, sejarah para kiai, para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Ini dia, termasuk dari realitas penulis sejarah Indonesia dengan meminggirkan Islam dengan ulama dan santrinya sebagai pelaku sejarah cukup lama terbiarkan. Hal ini sebagai dampak dari para ulama dan santri lebih mengutamakan torik sejarah Rasulullah dan sejarah Khulafaur Rasyidin atau sejarah Timur Tengah. Sebaliknya, sejarah ulama di Indonesia sebagai warisatul anbiya di Indonesia tidak dijadikan objek pembelajaran di sejarahnya. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini, ya kan? Jadi kenapa bukannya, mohon maaf ya, kita rujukan jangan cuma sejarah yang di Timur Tengah, tapi yang di negeri Indonesia juga kita pelajarin biar kita kenal sama negeri kita sendiri. Sampai Bung Karno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi mengingatkan para ulama di sini kurang feelingnya terhadap sejarah. Ulama kurang perhatian terhadap sejarah sebagai tulisan, tidak paham dengan sejarah yang akan mengubah alam pikiran manusia yang membacanya. Ketidakpengertian terhadap sejarah sebagai tulisan dinyatakan oleh Bung Karno, disebutkan ulama hanya menangkap abu sejarahnya saja. Bukan api sejarah yang sebenarnya. Dampak setelah proklamasi 17 Agustus 1945 pada Jumat Legi 9 Ramadan 1364, para ulama tidak berminat untuk turut serta duduk dalam departemen pemerintahan. Dampak lanjutnya kendali pemerintah dipegang oleh pejabat yang terlatih sebagai Amtenar pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Sikap politiknya dapat dipahami bila kebijakan politiknya sejarah akhirnya meminggirkan ulama dan santri. Jadi
kekecewaan Bung Karno juga ada di situ. Ketika negara Indonesia ini maju, malah para ulama menyingkir itu dari keadaan negara. Akhirnya apa? Orang-orang yang didikan kolonial Belanda lah yang di Indonesia ini yang menyebabkan kejadian negara seperti sekarang ini. Ulama berusaha dijauhin di apa? Makanya Profesor Ahmad Mansur Suranegara menuliskan kembali sejarah Islam Indonesia dan ulama santri sebagai aktor sejarahnya dengan buku Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Ini harus kita baca bagi teman-teman yang pengen memikirkan sejarah bangsa Indonesia. Mudahan dengan kehadiran buku ini kita bisa membaca, mensyukuri Indonesia punya banyak ulama dan santri pendahulu yang amal juang jihadnya benar-benar menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin kalau orang bilang, dimana sejak abad ke-7 Islam masuk ke Nusantara Indonesia dalam berpastabigunal khairat, berlomba dalam pembawa agama, berlomba dalam pembawa agama Nusantara. Ternyata sambutan mayoritas bangsa Indonesia karena ulama santri itu cinta damai, anti penjajah. Indonesia merdeka dengan rahmat Allah di bulan Ramadan itu. Hanya karena perjuangan akbar mahakarya ulama dan santri sejak abad ke-7 memperadabkan bangsa Indonesia, menjadikan terlahirnya Kesatuan Republik Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Di sini ditulis Bandung 12 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau Kamis Pahing 24 September 2015. Saya sarankan teman-teman harus rajin membaca gini, ya kan? Bagi teman-teman yang hobi baca kitab-kitab ulama Timur Tengah, sesekali juga kalian bacalah perjalanan para ulama-ulama yang asli Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Supaya apa? Supaya kita lebih paham pada negeri kita. Mungkin ini aja vlog sebentar saya untuk mempromosikan buku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.